ya, sehingga muncul yang selaras dengan akidah yang diterima daripada para tabi'in, atba'ut tabi'in dan para sahabat dari Rasulullah adalah metode Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Maka kalau kita kembali ke sejarah dahulu kan, banyak diantara ulama-ulama orang-orang yang dahulu juga ya di zaman salaf itu kan, salaf akhir ya, itu banyak yang terlibat di dalam kesesatan akidah. Di antaranya seperti Wasil bin Atha. Itu dia lahir wafat tahun 130 Hijriah. Itu kan masih masa salaf kan. Artinya di masa salaf itu pun sudah mulai benih-benih kesesatan di dalam masalah akidah ini muncul. Padahal Wasil bin Atha ini adalah murid Imam Hasan Basri, tetapi dia ya karena merasa tidak selaras dengan Imam Hasan Basri dengan gurunya, akhirnya keluar dari majelis Imam Hasan Al Basri dan membuat majelis ilmu sendiri, merangkai ya metodologi akidah sendiri ya, sehingga mempunyai pemahaman yang berbeda dari Imam Hasan Al Basri, khususnya di dalam masalah akidah kan. Nah, maka paham Wasil bin Atha ini kemudian dikenal dengan paham Mu'tazilah. Artinya dia Mu'tazil, i'tizal, kan mengasingkan diri dari kebanyakan dari majelisnya, kebanyakan mayoritas para tabi'in. Kemudian pemahaman Mu'tazilah ini dikembangkan ya oleh Amr bin Ubaid, juga dikembangkan oleh Khudail Al-Allaf dan oleh Ma'bad bin Ubad As-Silmi dan seterusnya oleh Abu Ali Al-Jubai. Ini dedengkot Mu'tazilah. Ini kan muncul di zaman salaf kan. Ya, kemudian juga muncul orang yang keliru di dalam memahami akidah Islam itu seperti Ma'bad Al-Juhani Al-Basri. Pemahaman Ma'bad ini dikenal dengan paham Qadariyah kan. Ini permasalahannya dengan masalah takdir. Nah, masalah takdir, Qadariyah ini menganggap bahwa manusia itu tidak punya pilihan lain kan, kecuali semuanya dikehendaki oleh Allah kan. Qadariyah ini menyatakan bahwa manusia itu punya pilihan bebas, punya kehendak bebas kan gitu. Untuk menentukan pilihannya tidak ada keterikatan dengan takdir Allah. Disebut dengan kaum Qadariyah. Dan kesininya muncul Jaham bin Safwan yang mana terlibat paham Jabariyah. Begitu juga ada golongan kaum Mujassimah, yaitu orang-orang kelompok yang menyimpang di dalam masalah akidah ini, memahami nas-nas mutasyabihat dengan pemahaman bahasa yang maknanya dibatasi dengan penggunaan kepada makhluk ya. Mereka memahami ayat-ayat nas mutasyabihat dengan pemahaman bahasa lugat semata kan, dan maknanya dibatasi dengan makna-makna yang emang nampak atau ada pada makhluk kan begitu. Sehingga mereka menjisimkan Allah, apakah memang secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, siapa kelompok Mujassimah? Nah, ini kelompok Mujassimah ini ada juga sempalannya kelompok golongan Hisyamiyah yang dipelopori oleh Hisyam bin Al-Hakam. Juga ada Al-Mughiriyah yang dipelopori oleh Al-Mughirah bin Sa'id. Kemudian ada juga dari kalangan Syiah ya. Ada juga golongan Muqatiliyah yang dipelopori oleh Muqatil bin Sulaiman. Juga ada golongan Karamiyah yang dipelopori oleh Muhammad bin Al-Karam atau Al-Kiram. Ini dari kalangan ahli hadis yang terlalu cenderung ke tekstual di dalam memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, memang paham yang terakhir ini, paham
Mujassimah ini masih memiliki pengaruh ya, dan terus dikembangkan atau terus estafet berkembang ya sampai saat ini, dan mereka terkadang berlindung di balik nama-nama apalah gitu ya kan, di kalangan untuk mengelabui orang-orang awam, masyarakat yang awam supaya terkelabui oleh mereka. Ada dengan namanya apa kan gitu ya, seolah-olah as-sunnah atau apa ya, seolah-olah sangat-sangat islami kan begitu. Nah, karena ini berbagai macam pemahaman, karena di masa atba'ut tabi'in ya kan, generasi setelah para tabi'in ini kan Islam makin meluas, makin menyebar kemana-mana, retorika, logika, pemikiran-pemikiran, filsafat dari luar Islam ini masuk kan gitu, sehingga muncul pemahaman-pemahaman yang terlalu memakai akal ya kan, sehingga mereka menyimpang daripada akidah Islam yang benar, sehingga tadi muncul paham Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Mujassimah dan yang lain-lain. Nah, karena ada benturan-benturan ini, maka kelompok-kelompok ini ya yang tadi telah saya sebutkan ini kan, mereka terjadi benturan dengan as-sawadul azam, dengan mayoritas para ulama, dengan pemahaman mayoritas para ulama Islam ya, yakni yaitu golongan ahlus sunnah wal jamaah. Maka kelompok ahlus sunnah wal jamaah ini muncullah dua tokoh utama yang berperan di dalam mengembangkan ilmu tauhid dan juga untuk menghadapi dan mengkonter gelombang-gelombang pemahaman sesat ya daripada ahli retorika, logika tadi ya kan. Ya kan tadi sudah disebutkan bahwa penyebab orang-orang menyimpang di kala itu ya, itu garis besarnya dua kan. Pertama, karena terlalu berlebihan di dalam menggunakan akal. Kedua, karena kurang memahaminya terhadap rangkaian bahasa Arab yang sangat-sangat fasih pada waktu itu kan gitu. Nah, dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari As-Sawadul Azam, muncullah dua tokoh utama, yaitu Imamuna Abul Hasan Al-Asy'ari yang wafat tahun 324 Hijriah, dan kedua yaitu Imamuna Syekh Abul Hasan, yang pertama ya Abul Hasan Al-Asy'ari, yang kedua Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, sehingga kedua imam ini merasa perlu ya kan, beliau melihat penting untuk mempertahankan akidah Islam yang murni, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, daripada serangan-serangan akidah-akidah yang menyimpang daripada akidah Islam yang lurus. Sehingga mereka, kedua imam ini berpikir untuk membuat sebuah manhaj, sebuah metodologi penghujahan yang lengkap dan jelas ya, yaitu dengan menggabungkan manhaj naqli, menggunakan nas, ayat dan hadis, dan juga akli, menggunakan kaidah akal, sehingga bisa untuk membendung daripada pemikiran sesat yang berkembang pada aliran-aliran Islam saat itu. Karena itu kan sangat diperlukan ya kan, sangat perlu, karena orang-orang awam kan nggak tahu atau bisa terpengaruh oleh pemahaman mereka, sehingga dibentuklah suatu metodologi pemahaman terhadap akidah murni ini ya, untuk menjaga akidah ini dari paham-paham yang sesat, sehingga bahwa akidah Islam ini, ilmu logika ini sangat diperlukan ya kan, untuk menyusun kerangka pemahaman yang sahih terhadap nas Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga dibentuk juga kaidah-kaidah inti untuk penghujahan
di dalam membantahkan daripada pemikiran-pemikiran akidah yang menyimpang tersebut. Maka Imam Abu Hasan Al-Asy'ari adalah seorang tokoh yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggabungkan penguasaan metodologi akal, ya kan, serta metodologi pemahaman terhadap nas-nas yang sharih, yang jelas. Kemudian menyusun kaidah-kaidah, menyusun manhaj pokoknya, ya kan, sehingga masyhur dengan istilah akidah Asy'ariyah. Begitu juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini beliau juga sama, ya, seorang ulama yang mengembangkan manhaj sahih di dalam bidang akidah Islam dengan cara tauhid nazari, tauhid secara akliyah, logika digabungkan, ya, diselaraskan dengan nas-nas Al-Quran dan Al-Hadis. Beliau Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini mengembangkan manhajnya di negara Irak, ya, karena waktu itu Irak memang sangat-sangat berkembang filsafat, berkembang retorika berpikirnya, kan, secara akliyahnya. Dan adapun Imam Abu Mansur Al-Maturidi mengembangkan akidahnya di Samarkand, ya. Nah, ini Imam Abu Mansur Al-Maturidi, beliau berguru kepada Imam Abu Nasr Ahmad bin Al-Abbas Al-Iyad, dan juga kepada Imam Ahmad bin Ishaq Al-Jujaji, kepada Imam Nasir bin Yahya Al-Balhi, dan kepada Imam Muhammad bin Muqatil Ar-Raji. Nah, Imam Ahmad bin Ishaq Al-Jujaji dan Imam Nasir bin Yahya ini berguru kepada Imam Abu Sulaiman Musa bin Sulaiman Al-Jujaji. Imam Abu Sulaiman berguru kepada Imam Abu Yusuf, dan Imam Abu Yusuf ini merupakan murid utama daripada Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Imam Abu Hanifah tersambung kepada para tabi'in, sahabat, dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Al-Maturidi ini tidak hanya mengambil ilmu fikih dari Imam Abu Hanifah, tetapi beliau juga mengambil ilmu usul akidah dan manhaj akidah Islam daripada Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Sebab kan Imam Abu Hanifah ini termasuk juga ulama yang paling pertama membahas tentang akidah Islam, ya, secara metodologi akli, ya, akal, dan juga nakli secara nas, ya, sebagaimana yang tertera di dalam kitab Fiqhul Akbarnya karya beliau ini. Sehingga Imam Abu Mansur Al-Maturidi itu dianggap sebagai pengembang manhaj daripada akidah Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Jadi beliau kembangkan, beliau kemas secara sistematik, lalu dikembangkanlah oleh Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, setelah dibukukan, dibuat metodologi secara akidah oleh kedua imam ini, maka apa yang dibukukan oleh beliau kedua imam ini mendapat penerimaan dari mayoritas para ulama Islam pada zaman itu. Kemudian kesininya diterima juga dan sampai kepada kita sekarang ini dengan manhaj akidah yang kita pegang adalah manhaj akidah daripada metodologi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga, ya, Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, ini kalau kita melihat, ya, sanadnya, rangkaian keilmuan kitab-kitab akidah yang sekarang suka kita kaji di pesantren ini, sanadnya, ya, sambungannya, ya, adalah kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kan.
Nah, kalau kita lihat di antara murid-murid Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang mengembangkan madhab Imam Asy'ari adalah pertama Imam Abu Hasan Al-Bakhili, kedua Imam Abul Hasan Bundar Asy-Syirazi, yaitu teman Imam Asy-Syibli, yang ketiga Imam Abu Abdullah bin Mujahid Al-Basri, yang keempat Imam Abu Sahal As-Su'luki, ya, dan kelima Imam Abu Abdullah At-Ta'i. Nah, 5 ulama ini kemudian mengajarkan kepada murid-muridnya, ya, yang diantara adalah murid-murid dari kelima imam ini, yaitu Imam Syaifus Sunnah Al-Qadhi Abu Bakar bin Thayyib bin Al-Baqilani Al-Maliki, yaitu beliau murid Imam At-Ta'i. Kemudian yang kedua Imam Abu Bakar bin Furuq Al-Asfahani, beliau adalah murid daripada Abul Hasan Al-Bakhili, ya, jadi beliau adalah temannya Imam Al-Baihaqi dan Imam Al-Qusairi, ya. Di antara kalangan kitab karangan Imam Abu Bakar bin Furuq adalah kitab Mujarrad Maqalat Al-Asy'ari. Yang ketiga Imam Ustadz Abu Ishaq Al-Ispiraini, gitu ya. Beliau murid daripada Imam Al-Bakhili. Nah, dari 3 imam ini kemudian turun lagi ke murid-muridnya, ya, seperti Imam Abu Al-Qasim Al-Ispiraini, Imam Abu Bakar Al-Baihaqi. Ya, dari kedua imam ini turun juga kepada Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asy-Syirazi, kepada Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini. Ya, dari kedua imam ini turun lagi kepada Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, kepada Imam Abul Fatah Muhammad As-Sahrastani, kepada Imam Fahruddin bin Asakir, kepada Imam Khatib Ar-Ri, Imam Ad-Diyauddin Abul Qasim Umar bin Ar-Raji, kepada Imam Fahruddin Ar-Raji, kan, dan kepada Imam Al-Amidi. Nah, dari imam ini kemudian terus, ya, berkembang kitab-kitab akidah Al-Asy'ariyah ini, ya, berkembang terus. Cuma kesininya setelah lewat dari masa imam generasi kelima ini, setelah Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Izzi dan Imam Fahruddin Ar-Raji, kesininya hanya sebatas sarahan-sarahan atau ulasan dan catatan terhadap kitab-kitab imam, terhadap kitab-kitab akidah Imam Al-Asy'ari terdahulu, kan. Kesininya cuma sarahan-sarahan saja. Nah, itulah yang menjadi mungkin, ya, kronologi, ya, kenapa bahwa di zaman salaf tidak ada ilmu kalam, tidak ada metodologi akidah yang disusun secara detail, secara khusus, kan, penghujahan dengan kaidah-kaidah penghujahan secara akal dan nakli, secara nas Al-Quran dan As-Sunnah, ya, kan. Karena di masa salaf itu belum begitu meluas penyebaran agama Islam, belum muncul pemikiran-pemikiran filsafat yang mendobrak daripada menentang akidah Islam, kan. Namun kesininya di zaman akhir salaf mulai muncul, apalagi di zaman khalaf, kan, sehingga dibutuhkannya untuk pembentukan metodologi penghujahan yang berdasarkan penggabungan daripada nakli, nas Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga dengan akli, ya, metode berpikir atau logika, begitu. Nah, di sini wallahu arju fil qabuli nafi'ah, pengarang kitab ini berharap kepada Allah semoga apa yang beliau susun di dalam kitab ini diterima oleh Allah dan bisa memberikan manfaat untuk orang-orang, ya, untuk semua orang yang menerima atau membaca atau mendengarkan keterangan daripada kitab ini. Dan beliau berharap kepada Allah mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu di antara doa pengarang kitab ini, dan beliau seorang ulama. Mudah-mudahan kita pun yang membaca, yang mendengarkannya juga kebagian daripada doa beliau ini.
Mungkin itu saja dulu untuk kajian yang ketiga ya, yaitu dari bait wa ba'du fal ilmu sampai biha muridan fis sawabi tami'a. Nanti kita lanjut ke nadum Jaharid berikutnya. Untuk sekarang sekian dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.